Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi pada hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang telah memberikan hari yang baru untuk kami. Sebentar kami akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Berkati agar kiranya firman ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hikmat pagi hari ini akan dibawakan oleh Saudari Eva Celia Oatmeal dengan tema Roh Kudus memimpin kita menghasilkan buah roh. Bacaan terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai 23a yang berbunyi demikian. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi bagi setiap kita. Untuk hari ini kita mau bersama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan setiap kegiatan aktivitas kita. Bapak Ibu Saudara, seberapa sering kita berjumpa dengan orang yang tampak rohani? Seberapa sering kita berinteraksi dengan orang yang sering membahas tentang dunia roh? Pernahkah kita menyaksikan realitas cara hidup mereka yang sebenarnya? Jika kita perhatikan, beberapa orang yang sering membahas dunia roh dan merasa diri paling rohani, namun sayangnya mereka menjadi orang yang hidupnya paling duniawi. Padahal kalau benar seseorang itu rohani, maka tentu hidupnya dipimpin oleh roh. Dan buahnya akan tampak nyata dalam relasinya dengan orang lain. Penekanan tentang buah roh juga pernah disampaikan oleh Paulus di dalam suratnya. Jika kita membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan melihat bahwa Paulus sedang mengkontraskan hidup dalam daging dan hidup di dalam roh. Jika seseorang hidup oleh roh, maka ia tidak akan menuruti keinginan daging. Tidak mungkin jika keduanya hidup bersamaan, sebab keduanya itu berlawanan. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Paulus juga menyebutkan berbagai contoh perbuatan daging. Kita bisa lihat dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Paulus menyatakan bahwa mereka yang hidup dalam keinginan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Lain halnya dengan orang yang memberi dirinya untuk dipimpin oleh roh. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-18. Orang yang hidup oleh roh akan dipimpin juga oleh roh. Sehingga menghasilkan buah roh yang memiliki 9 rasa itu. Pengajaran Paulus ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus pernah nyatakan. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-33b. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Mari, naikkan syukur karena Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita. Roh Kudus hadir dalam diri kita agar menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Namun, pernyataannya adalah apakah buah itu sudah tampak nyata di dalam dinamika relasi kita bersama dengan Tuhan dan sesama? Maukah kita terus memberikan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan membiarkan Dia menguasai seluruh hidup kita? Bapak Ibu Saudara, berilah diri untuk dipimpin Roh Kudus sehingga menghasilkan buah roh. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan bagi setiap kami. Bagaimana seharusnya kehidupan kami itu menghasilkan buah yang baik sesuai dengan apa yang Tuhan juga ingin sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan pimpinlah setiap kami.
Tuhan pakailah setiap kami, Tuhan tuntunlah setiap kami. Dan saat ini Tuhan kami mau melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami, kiranya Tuhan yang menyertai kami, menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas di dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.